Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Howl's Moving Castle. Adalah garapan sutradara Hayao Miyazaki yang diproduksi oleh Toshio Suzuki dengan animasi dari Studio Ghibli. Film ini dirilis pada tahun 2004 dan menjadikannya sebagai salah satu film terlaris dalam sejarah perfilman Jepang. Dengan bergenre petualangan, Howl's Moving Castle yang berdurasi 1 jam 59 menit ini menceritakan kisah tentang seorang gadis muda yang dikutuk menjadi perempuan tua oleh seorang penyihir. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Sophie, seorang perajin topi, suatu hari bertemu dengan Howl, seorang penyihir misterius. Howl menyelamatkan Sophie dari lumpur hidup jahat kiriman dari seorang penyihir lain berjuluk penyihir pembuangan. Sophie pun bingung apa yang terjadi lantaran setelah itu Howl pergi tanpa berkata-kata. Malam harinya, ketika Sophie sampai di rumah, dia dikejutkan oleh kedatangan tamu tak diundang. Seorang wanita paruh baya memaksa masuk dan meminta untuk dibuatkan topi. Karena saat itu hari telah larut malam, Sophie pun jengkel dan meminta wanita itu untuk keluar. Ternyata wanita tersebut adalah sang penyihir pembuangan yang memang ingin bertemu dengan Sophie lantaran dikira dekat dengan Howl. Karena perlakuan Sophie dianggap tidak sopan, penyihir pembuangan pun mengutuk Sophie menjadi tua renta. Kutukan ini membuat Sophie terpukul, namun karena Sophie seorang yang ulet dan tabah, ia menerima begitu saja. Kutukan ini pula yang memaksanya menarik diri dari lingkungan tempat tinggalnya. Dia pun pergi keluar dari kampung halamannya, berkelana mencari tempat dan pekerjaan yang sesuai. Suatu ketika, karena ia letih berjalan, ia memutuskan untuk mencari tongkat guna membantu ia berdiri dan berjalan. Kebetulan, tak jauh dari tempatnya beristirahat ada tongkat kayu yang pas tetapi tertimbun di antara semak-semak. Dia menarik tongkat itu sekuat tenaga, tetapi tak disangka tongkat itu rupanya adalah kaki dari sebuah orang-orangan sawah berkepala lobak. Namun aneh, orang-orangan sawah itu bisa berdiri sendiri tanpa ditancapkan. Sophie pun membiarkan begitu saja dan kembali melanjutkan perjalanan. Saat ia melanjutkan perjalanan, terdengar suara mencurigakan mengikuti dirinya. Ketika ia menoleh, tampak orang-orangan sawah itu melompat-lompat menghampiri Sophie. Tetapi Lobak tetap menghampirinya. Lobak ternyata membawakan Sophie sebuah tongkat untuk berdiri dan berjalan. "Terima kasih. Kenapa tidak sekalian saja kau carikan aku tempat tinggal dan pekerjaan?" canda Sophie pada Lobak. Lobak pun pergi begitu saja dari hadapan Sophie. Tak berselang lama, Lobak ternyata kembali. Kali ini dia bersama sebuah kastil besar yang punya kaki-kaki dan berjalan. Sophie tercengang. Ternyata guraunya bisa dipenuhi Lobak. "Wah, inikah mitos kastil berjalan itu?" tanyanya dengan sedikit kagum. Sambil terus berjalan, kastil itu membukakan pintu. Sophie dengan tergopoh-gopoh mengejar pintu itu untuk naik. Setelah berhasil, ia pun segera masuk. Bagian dalam kastil itu sangat kotor, jorok, apapun berserakan dan berantakan. Tiba-tiba dari sebelah kirinya ada suara. Sesosok makhluk api keluar dari perapian. Sophie pun berkenalan dengan sosok yang bernama Calcifer, sesosok iblis api. Mereka berdua saling bercerita, Sophie dengan kutukannya sementara Calcifer profil dirinya. Di tengah pembicaraan datanglah seorang anak bernama Mark yang menyamar menjadi kakek-kakek. Mark pun berkenalan dengan Sophie. Mereka bertiga bercerita panjang lebar, termasuk tentang Howl yang ternyata adalah Tuan Calcifer dan Mark. Singkat cerita, setelah Sophie bertemu dengan Howl, ia pun mengajukan diri untuk menjadi pembersih kastil. Dari sinilah Sophie akhirnya mengenal sosok legendaris penyihir Howl. Ia pun sedikit demi sedikit tahu bahwa Howl itu punya banyak rahasia. Di antaranya adalah bahwa penyihir pembuangan adalah mantan Howl. Dahulu, Howl mengagumi sosok penyihir pembuangan
kemudian memutuskan untuk pendekatan. Tetapi ternyata sifat asli penyihir itu mengerikan. Ia pun urung jatuh cinta padanya. Tapi penyihir pembuangan terlanjur suka padanya dan sekarang malah mengejar Hall. Ada lagi sosok siluman, seorang penyihir lain yang ternyata turut membesarkan dan menjadi guru Hall. Siluman ini adalah juga seorang ratu sebuah kerajaan. Ia ingin merekrut kembali Hall untuk bekerja pada kerajaan. Namun karena Hall tahu bahwa dirinya bakal terlibat pertempuran, ia pun selalu berlari dan menghindar. Sophie lebih tertarik dengan kehidupan barunya daripada mencari cara menghilangkan kutukan. Lagi pula, sang penyihir pembuangan juga tak tahu cara menghilangkannya. Ia hanya mengutuk tanpa tahu cara mengembalikan. Tapi ternyata seiring waktu, kutukan itu hilang sedikit demi sedikit. Tubuh Sophie makin muda sedikit demi sedikit. Ia bisa seketika kembali muda ketika sedang senang dan sekali ketika tidur. Kutukan ini tampaknya banyak dipengaruhi oleh rasa cinta Sophie pada Hall. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir, dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.